Shalom, salam berjumpa kembali dengan Pak AS Matematika Peminatan. Pada pertemuan daring yang ke-8 kali ini nakku, kita memasuki materi trigonometri analitik bagian yang ketiga terkait tentang rumus sudut setengahan pada fungsi trigonometri. Jadi tetap tonton video pembelajaran Bapak sampai habis. Salam SFB. Baik Naku, perhatikan dulu mind mapping topik kita trigonometri analitik bagian yang ketiga. Mind mapping yang sudah Bapak buatkan ini untuk pertemuan kali ini adalah kita masuk ke subtopik yang nomor 3 ini ya, yaitu tentang rumus sudut setengahan ya. Ini dia rumus sudut setengahan, baik itu rumus sudut setengahan pada sinus, kosinus maupun tangen. Sehingga tujuan pembelajaran kita adalah kamu dapat memahami dan menerapkan rumus sudut setengahan pada fungsi trigonometri, baik itu pada sinus, kosinus maupun tangen, dengan rajin dan giat atau semangat, yaitu belajar terus menerus. Langsung kita bahas topik kita tadi, yaitu rumus sudut setengahan pada fungsi trigonometri ya. Yang pertama dulu adalah rumus sinus untuk sudut setengahannya. Perhatikan dulu rumusnya. Sinus dalam sudut setengahan atau setengah dari sudut A misalnya, maka rumusnya yang di ruas kanan ini dia memakai tanda plus minus akar dari 1 kurang cos A per 2. Perhatikan aku untuk mengingat atau menghafal rumus sinus sudut setengahannya adalah jika besar sudut sinus yang di ruas kiri ini dalam bentuk setengahan A ini telah diketahui besarnya, maka untuk menentukan besar sudut cosnya di ruas kanan ini, caranya adalah cukup kali 2 dia ya. Seperti itu dia hubungannya. Dan berlaku juga sebaliknya, jika sudut cos di ruas kanan telah diketahui, maka untuk menentukan besar sudut sinus di ruas kiri, caranya adalah kita bagi 2 ya. Kita bagi 2 sehingga diperolehlah besar sudut sinus di ruas kiri, gitu ya. Nah, karena rumus sinus dalam sudut setengah A memakai tanda plus minus, maka perlu kamu perhatikan ya, tanda plus minus ini kapan kita pergunakan atau kita ambil ya. Jadi tanda plus minus akan ditentukan kemudian, yaitu di mana letak mula-mula sudut setengah A pada sinus itu ya. Jadi sudut sinus dalam sudut setengah A ini telah diketahui misalnya, tentukan dulu terletak di kuadran pertama, kedua, ketiga atau kuadran keempat kah dia. Jika sinus terletak sudut setengah A ya, sinus ini terletak kuadran pertama dan kedua, maka sinusnya kan bernilai positif, maka rumusnya di lurus kanan ambil juga bertanda positif. Tetapi jika besar sudut sinus dalam bentuk setengah A ini terletak di kuadran ketiga atau keempat misalnya, maka sinus kan bernilai negatif ya, maka rumusnya yang di lurus kanan kita ambil juga yang bertanda negatif ya, negatif dari akar 1 kurang cos A per 2 ya. Jadi seperti itulah cara pengambilan plus minus dari rumus di ruas kanan ini. Begitu juga Nagu untuk rumus kosinus ya, untuk sudut setengahannya. Ini kita masuk ke bagian B dulu. Perhatikan rumusnya. Rumus cos dalam sudut setengah A adalah plus minus akar dari 1 tambah cos A per 2. Dan perhatikan hubungan sudut antara kiri dan kanan ya, kita bermain di situ saja. Jika besar sudut cos
dalam sudut setengah A ini telah diketahui mula-mula, maka untuk menentukan besar sudut cos yang di ruas kanannya yaitu kelipatannya atau kita kali duakan. Dan berlaku juga sebaliknya, jika besar sudut cos A di ruas kanan telah diketahui besarnya, maka untuk menentukan besar sudut cos di ruas kiri ini dalam sudut setengahannya, caranya adalah kita bagi duakan ya. Jadi pemakaian plus minus ini nakku, selalu kamu tentukan besar sudut cos dalam sudut setengahannya mula-mula ya, apakah terletak di kuadran pertama hingga kuadran keempat. Jadi kosinus bernilai positif jika sudut setengah A terletak di kuadran pertama atau keempat, dan kosinus bernilai negatif jika sudut setengah A nya terletak di kuadran ketiga atau kuadran kedua ya, kuadran kedua atau kuadran ketiga. Maka cosnya kan bernilai negatif, maka ambillah rumusnya di ruas kanan juga bertanda atau bernilai negatif ya, negatif dari akar 1 tambah cos A per 2 seperti itu. Baik, perhatikan untuk tangan dulu ya, atau bagian C yaitu rumus tangan untuk sudut setengahannya. Perhatikan dulu rumus ini. Tangan dalam sudut setengahannya atau setengah dari A, sudut A. Di sini aku ada 3 buah rumusnya ya. Tapi dasarnya di sini adalah rumus yang pertama ini, yaitu plus minus akar dari 1 kurang cos A per 1 tambah cos A. Ingat ya, pemakaian atau pengambilan plus minus ini selalu ditentukan letak sudut setengah A sudut tangan ini ya. Jadi nakku, jika sudut setengah A terletak di kuadran pertama atau ketiga, maka tangan bernilai positif, maka rumusnya juga ambil tanda positif. Tetapi kalau mula-mula sudut setengah A terletak di kuadran kedua atau keempat misalnya, maka kan tangan bernilai negatif dia ya kan. Jika sudut setengah A terletak di kuadran kedua atau keempat, maka rumusnya juga ya, rumus tangan dalam sudut setengahan kita ambil tanda negatif ya, negatif dari akar 1 kurang cos A per 1 tambah cos A. Nah, rumus kedua dan ketiga ini nakku, ini adalah sama saja rumus pertama, hanya kita kaitkan rumus pertama ini dengan salah satu rumus identitas trigonometri, sehingga dari hubungan itu diperolehlah rumus kedua dan ketiga ya, seperti itu saja. Nakku ya, untuk memperjelas atau memahami ketiga rumus sudut setengahan baik pada sinus, kosinus maupun tangen, alangkah baiknya kita bahas dulu contoh soal yang sudah Bapak siapkan sebanyak 3 contoh. Soal yang pertama, tentukanlah nilai dari sinus 22,5 derajat. Contoh yang kedua, tentukanlah nilai dari cos 22 derajat 30 menit. Dan yang ketiga, jika cos A min 0,8 dengan sudut A berada atau terletak di kuadran ketiga, maka tentukanlah nilai dari tangen dalam sudut setengah ya, atau tangen dalam sudut setengah A. Untuk jelasnya langsung kita bahas. Nomor 1, kita salin ulang kembali soalnya, yaitu sinus dari 22,5 derajat ini yang ditanyakan ya, atau sernakan atau tentukan nilainya. Baik, mula-mula seperti Bapak katakan tadi, sudut sinus yang besarnya 22,5 derajat ini tentukan dia terletak di kuadran keberapa. Maka 22,5 ini pastilah terletak di kuadran pertama nakku. Kenapa? Karena interval kuadran pertama antara 0 dengan 90. Berarti dia masuk ke dalam interval itu ya, 22,5 derajat ini. Karena dia terletak kuadran pertama, maka nakku ya, sinus bernilai positif gitu ya. Kalau sudutnya mula-mula terletak kuadran pertama kan sinus bernilai positif juga, sehingga rumus sinus dalam sudut setengahannya kita ambil yang bertanda positif atau plus juga ya, bertanda positif. Baik, langsung kita ambil penyelesaiannya. Sinus dalam sudut 22,5 derajat sama dengan
ambil rumusnya nakku di ruas kanan bertanda positif dari akar ya. Ingat ya, kembali rumusnya tadi 1 kurang cos titik-titik misalnya per 2. Ini tadi rumusnya ya. Nah, persoalannya berapakah besar sudut cos yang di sebelah kanan ini? Perhatikan hubungannya tadi nakku. Jika telah diketahui ya besar sudut sinus yang di ruas kiri, maka untuk menentukan besar sudut di ruas kanannya, sudut cos ini, kita bagaimanakan tadi? Cukup kita kali 2kan. Nah, dengan demikian besar sudut cos di ruas kanan ini adalah 22,5 kali 2, yaitu 45 derajat. Gitu loh ya. Sehingga dari sini nakku, akar 1 kurang cos 45 sudut istimewa, gantikan nilainya yaitu setengah akar 2 per 2 kembali. Nah, dari sini akar dari, langsung kita sernakan, ini kan sama artinya 1 kurang setengah akar 2 sama artinya 1 kurang akar 2 per 2, dan ini semuanya dibagi 2 lagi ya. Oke, kita sernakan lagi. Akar dari 1 kurang akar 2 per 2, ini pengurangan pecahan kali silang aja. Berarti 2 kali 1, 2 kurang akar 2, tetap 2 kurang akar 2, dan dibagi penyebut 2. Dan ini semuanya lagi dibagi dengan 2, kan gitu ya. Nah, dari sini akar dari, ini kan bentuk pembagian pecahan, aku ubah menjadi perkalian pecahan, maka pecahan di pembilang tetap dituliskan 2 kurang akar 2 per 2 kali, sementara bentuk penyebutnya 2 ini kita balikkan dia ya. Kita balikkan ya. 2 ini sama dengan 2 per 1, kalau dibalikkan jadi 1 per 2 atau setengah, kan gitu ya, sama dengan akar dari. Nah, dari sini aku perkalian pecahan atas kali atas per bawah kali bawah. 2 kurang akar 2 kali 1 tetap 2 kurang akar 2 per 2 kali 2 ya. Oke, 2 kali 2 adalah 4. Nah, dari sini dapat kita sernakan kembali, jika dalam akar bentuk pecahan maka bisa kita uraikan menjadi pembagian 2 buah akar ya, tetap dia setara. Berarti sama artinya akar dari 2 kurang akar 2 dibagi akar 4 gitu loh ya. Sama ini ya, berdasarkan sifat akar. Nah, yang di pembilang tidak bisa lagi disernakan, biarkan saja. Akar dari 2 kurang akar 2 per, sementara akar 4 ini dapat kita peroleh nilai akarnya yaitu 2 ya. Dengan demikian hasil akhir adalah seperti ini nanti ya. Atau kita setarakan dalam bentuk perkalian juga boleh, sama artinya ini adalah setengah kali, keluarkan unsur di pembilang, akar dari 2 kurang akar 2. Demikian ya. Itu penyelesaian contoh soal nomor 1. Nah, kita lanjutkan penyelesaian contoh soal yang kedua, nomor 2 ya. Kita tuliskan kembali soalnya. Berapakah nilai ya? Berapakah nilai dari cos 22 derajat 30 menit, kan gitu ya. Baik nakku, sebelum kita bahas harus kamu ingat kembali ya. Harus kamu ingat kembali adalah apa itu nakku? Mengubah dalam derajat ke bentuk menit atau sebaliknya menit ke derajat. Dalam hal ini yang kita butuhkan adalah mengubah dari menit ke bentuk derajat ya. Ingat, 1 derajat itu setara dengan 60 menit atau 1 jam ya. Gitu loh ya.
Berarti ini kalau Bapak rokarkan tetap sama ya, 60 menit berarti setara dengan 1 derajat, bukan? Sehingga dari sini kalau ini Bapak bagi dengan 60 boleh ya, berarti 60 bagi 60 menjadi 1 menit, dan 1 bagi 60 yaitu 1/60 derajat. Oke, gitu dia ya, sehingga diperolehlah hubungan antara menit dengan derajat seperti ini. Nah, karena yang dimintakan, maaf Bapak ulang, karena bentuk menitnya adalah 30 menit, bagaimana mengubahnya ke dalam bentuk 30 menit? Caranya adalah kedua ruas ini kita kalikan dengan 30 menit, kan gitu ya, ini dia. Oke, maka 30 menit ya, 30 kali 1 berarti tetap 30 menit, dan di kanan juga harus kalikan 30 kali 1/60 berarti 30/60 dalam bentuk derajat. Berarti ini kan sama, artinya kalau kita kecilkan setengah ya, setengah derajat. Oke ya, kembali ke soal. Berarti dari sini Nagu, sama artinya cos, Bapak salin kembali soal mula-mula, 22 derajat 30 menit ini kan sama artinya cos 22 derajat tambah 30 menit ya, itu ekivalen. Jadi sama juga artinya ini cos 22 derajat tambah 30 menit ini kita ubah ke dalam bentuk derajat, yaitu setengah derajat, kan gitu ya. Berarti sama artinya cos dalam sudut 22 tambah setengah derajat, yaitu 22 setengah derajat. Oke, jadi pertanyaan soal tadi dapat kita sanakan dalam bentuk derajat semua, tidak ada lagi dalam menit, yaitu cos dalam sudut 22 setengah derajat. Itulah sebenarnya yang ditanyakan dalam derajat ya. Sehingga dari sini Nakku langsung kita kaitkan ke rumus sudut setengahan untuk kosinus. Caranya bagaimana? Tentukan dulu mula-mula besar sudut cos ini, yaitu 22 setengah derajat, berada di kuadran keberapa? Ternyata terletak di kuadran pertama. Sehingga kalau kuadran pertama sudutnya mula-mula, maka cos pastilah bernilai positif, karena semua positif kalau sudut awalnya terletak di kuadran pertama. Karena sudut cos bernilai positif, maka rumus kosinus untuk sudut setengahannya di ruas kanan kita ambil juga yang bertanda positif ya, berarti positif dari akar gitu ya nanti ya. Rumus ambil bertanda positif. Nah, dengan demikian Nakku, kita ambil rumusnya. Jadi cos dalam sudut 22 setengah derajat ini sama dengan, kita ambil rumusnya dalam bentuk akar positif, yaitu akar dari, rumusnya harus kami ingat kembali. Jika lupa boleh kamu lihat modul kita juga ya. 1 tambah cos per 2. Hanya pertanyaannya, berapakah besar sudut cosnya di sini? Perhatikan hubungan yang sudah Bapak sampaikan awalnya tadi. Berarti caranya Nakku adalah kelipatannya ya, atau kali 2 ya. Ini diketahui, maka besar sudut cos di garis kanan kita kalikan dengan 2 atau kelipatannya, sehingga di sini Nakku besar sudut cosnya adalah 22 setengah kali 2 adalah 45 derajat. Baik, dari sini dapat disenakan akar dari 1 tambah cos 45 ya setengah akar 2 gitu loh ya, per 2. Oke, tersenakan lagi Nakku. Berarti cos 22 setengah derajat adalah akar dari, ini tadi kan seperti 1 tambah akar 2 per 2 ya, kali silang aja. Berarti 2 kali 1 2 ditambah akar 2 per penyebut 2, dan semuanya ini dibagi dengan 2 lagi, kan gitu ya. Berarti sama artinya akar dari 2 tambah akar 2 per 2 itu menjadi perkalian akar
Menjadi ini harus dibalikkan dia ya. 2/1 ini menjadi kali 1/2. Nah dari sini sama artinya akar dari oke, Bapak ulang, sama dengan akar dari 2 tambah akar 2 kali 1 tetap per 2 kali 2 adalah 4. Oke, kita pecah dia anakku. Ini sama artinya akar dari 2 tambah akar 2 ya, per akar 4. Akar 4 ini adalah nilai akarnya 2. Sehingga pecahan bisa juga kita setarakan untuk perkalian. Sama artinya setengah kali akar dari 2 tambah akar 2. Oke, itulah nilai cos dalam sudut 22,5 derajat atau cos dalam sudut 22 derajat 30 menit tadi ya. Jadi ini dia penyelesaian akhir contoh soal nomor 2. Baik, sekarang kita lanjutkan penyelesaian contoh soal nomor 3 ya. Di sini Bapak tuliskan kembali soalnya bahwa telah diketahui contoh soal yang ketiga, cos dalam sudut A sama dengan minus 0,8 ya. Baik, sederhanakan aja dulu nakku. Min 0,8 ini sama artinya minus 8/10 sama-sama bagi 2 minus 4/5. Katanya ya, sudut A ini sudah ditentukan terletak di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga. Kalau sudut A nya sudah ditetapkan terletak di kuadran ketiga, maka cos ya bernilai negatif. Itu makanya nilainya terbukti negatif juga gitu ya, negatif dari 4/5. Nah dari sini nakku, karena sudut A sudah ditetapkan terletak di kuadran ketiga, di mana interval kuadran ketiga adalah kita ketahui sama-sama ya, kalau kuadran ketiga intervalnya adalah ya, sudut A nya kan terletak di kuadran ketiga ya kan. Oke, intervalnya adalah antara 180 derajat dengan 270 derajat gitu loh ya. Nah, untuk mengubahnya sudut A ini dalam bentuk sudut setengahan, berarti ini kan bisa kita bagi 2 kan, atau kali setengah, sama saja ya. Gitu ya, supaya dia mengarah ke bentuk sudut setengahan ya, setengah dari A. Sehingga setengah kali A, setengah A, dan ke kiri kanan juga harus kalikan dengan setengah supaya dia tetap setara. Berarti dari sini setengah dari A, setengah dari 80 90 derajat, setengah dari 270 adalah 135 derajat. Perhatikan ya, dalam bentuk sudut A sudah kita ubah ke dalam sudut setengahannya, yaitu setengah A. Sudut setengah A ini intervalnya antara 90 dengan 135 derajat. Berarti sudut setengah ini terletak di kuadran keberapakah ini? Jadi sudut setengah A nya terletak di kuadran kedua. Oke ya, karena sudut setengah A terletak di kuadran kedua ya. Perhatikan aku ya, yang ditanyakan adalah ini ya, tangen dalam sudut setengah A ya. Inilah yang ditanyakan ya. Berarti dapat kita ambil kesimpulan sudut setengah A sudah kita peroleh atau sudah kita ketahui berada di kuadran kedua, bukan? Nah dari sini kalau sudut setengah A terletak kuadran kedua, maka tangen bernilai positif atau negatif. Jika sudutnya mula-mula terletak di kuadran kedua, tangen adalah bernilai negatif, karena tangen positif hanya bernilai positif jika sudutnya mula-mula terletak di kuadran pertama atau ketiga saja. Tetapi
sudut tangan ini mula-mula dalam sudut setengah ini terletak koordinat kedua, maka tangannya bernilai negatif. Maka kita ambillah rumus sudut setengah A atau rumus tangan dalam sudut setengahan. Kita ambil rumusnya bertanda negatif juga, gitu ya. Oke. Jadi tangan dalam sudut setengah A kita ambil rumusnya bertanda negatif ya. Rumus tangan untuk sudut setengahan atau setengah A minus atau negatif dari akar ya. Ingat ya, ambil rumus yang pertama, 1 kurang cos A per 1 tambah cos A. Ini tadi rumusnya ya. Sama dengan persoalannya kembali, berapakah nilai perbandingan cos A? Cos A kan sudah diketahui, ini nak nilai perbandingannya min 4/5. Oke, sudah boleh langsung kita gantikan ya, nggak perlu lagi kita hubungkan ke dalil Pythagoras atau ke bentuk segitiga siku-siku ya. Berarti gantikan minus dari akar dari 1 kurang cos A. Cos A nya gantikan nilainya minus 4/5 per 1 tambah cos A, berarti 1 tambah min 4/5. Oke ya, jadi dari sini tangan dalam sudut setengah A adalah minus akar dari, baik, minus kali minus positif ya, sama artinya 1 tambah 4/5 per, ini positif kali negatif, negatif ya, 1 kurang 4/5 sama dengan akar dari. Penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan sama sifatnya, kita lakukan perkalian silang. 1 tambah 4/5 sama artinya adalah 5 kali 1 5 tambah 4 per penyebut 5 ya. Gitu ya. Dan dibagi 5 kali 1 5 kurang 4 per penyebut per 5 juga. Demikian ya. Nah, dari sini akar dari ini nanti 9/5 ya. 9/5 per 5 kurang 4 1/5. Nah, dari sini 5-nya boleh kita buang atau kita coret. Tapi ini dalam bentuk minus tadi ya. Aku ulang. Oke, berarti minus dari akar dari 9/1 atau akar 9. Berarti sama artinya minus dari akar 9 nilai akarnya adalah 3 ya. Sehingga nilai tangen dalam sudut setengah A atau dalam sudut setengahannya adalah negatif 3. Demikian penyelesaian contoh soal nomor 1, 2 maupun nomor 3. Perhatikan soal tugas kita, tugas yang pertemuan ke-8 ini. Ada 2 soal yang sudah Bapak berikan. Soal yang pertama, tentukanlah nilai dari cos dalam sudut 14 derajat 60 menit. Oke, kamu selesaikan dalam rumus sudut setengahannya. Soal nomor 2, jika diketahui sin A nilai perbandingannya adalah positif 3/5, di mana sudut A ini intervalnya adalah antara 90 dengan 180, berarti sama artinya sudut A nya adalah terletak di kuadran kedua ini ya. Maka pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari tangen dalam sudut setengahannya atau nilai dari tangen dalam sudut setengah A. Jadi penyelesaian nomor 2 ini juga kami selesaikan dalam rumus sudut setengahan. Demikian aku penjelasan dari Bapak, dan kamu kerjakan tugas ke-8 yang sudah Bapak sampaikan di video pembelajaran Bapak ini dengan baik. Bapak ucapkan kembali salam sehat dan salam S.